Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar proyeksi vektor. Proyeksi vektor adalah materi matematika peminatan kelas 10 semester 2. Proyeksi vektor. Perhatikan gambar berikut. Gambar lintasan pesawat terbang yang melakukan tinggal landas pada saat matahari tepat di atasnya. Perpindahan pesawat terbang terhadap titik tinggal landasnya dapat dinyatakan sebagai vektor OB. Pada saat yang bersamaan, bayangan pesawat terbang vektor OB aksen merupakan vektor proyeksi dari vektor perpindahan pesawat terbang atau vektor OB. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama yaitu proyeksi skalar ortogonal. Pada permasalahan lintasan pesawat setelah tinggal landas dan lintasan bayangannya di tanah dapat digambarkan sebagai berikut. Misalkan vektor OA adalah wakil dari vektor A dan vektor OB wakil dari vektor B. B aksen merupakan proyeksi titik B pada garis OA. Perhatikan segitiga O, B, B aksen, siku-siku di B aksen. Maka kita bisa menentukan cos theta. Ingat, untuk menentukan cos theta pada segitiga siku-siku, ini tetanya berada di sini, ini samping, kemudian ini depan, miring di sini. Untuk menentukan cos, ingat yang sudah dipelajari pada materi trigonometri, cos theta itu sama dengan sami, samping dibagi miring. Cos theta itu sama dengan panjang vektor OB aksen dibagi panjang vektor B. Untuk menentukan panjang vektor OB aksen itu sama dengan panjang vektor B dikalikan cos theta. Cos theta bisa kita ganti perkalian skalar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Kita sederhanakan, diperoleh panjang vektor OB aksen sama dengan perkalian skalar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A. Jadi, proyeksi skalar ortogonal atau panjang proyeksi suatu vektor pada vektor lain bisa dirumuskan sebagai berikut. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A, lihat di sini pada vektor A, maka rumusnya yaitu perkalian skalar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A. Dengan mudah, proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, maka rumusnya adalah perkalian skalar vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. Kita lanjutkan yang kedua yaitu proyeksi vektor ortogonal. Jika E atasnya dikasih topi adalah vektor satuan yang searah dengan vektor A, maka dirumuskan sebagai berikut, yaitu vektor satuan yang searah dengan vektor A itu adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Misalkan ini adalah persamaan yang pertama. Vektor OB aksen adalah wakil dari vektor yang merupakan proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A dengan panjang vektor OB aksen sama dengan panjang vektor B
kalikan cos theta. Cos theta, ingat waktu mencari kosinus sudut antara dua vektor bisa kita gantikan ini perkalian skalaar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Kita sederhanakan, diperoleh perkalian skalaar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A. Gambarnya bisa dicermati di sini. Dengan demikian, proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A itu sama dengan perkalian skalaar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor A dikalikan vektor satuannya. Kemudian dari 1 dan 2 diperoleh tadi vektor satuan kita gantikan di sini. Kita kalikan, diperoleh vektor OB aksen sama dengan perkalian skalaar vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A kuadrat dikalikan vektor A. Jadi proyeksi vektor ortogonal atau vektor proyeksi suatu vektor pada vektor lain dirumuskan proyeksi vektor ortogonal vektor B pada vektor A. Ingat di sini yang belakang itu adalah vektor A. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, ingat di sini, maka identik dengan tadi, pembaginya adalah panjang vektor B dikuadratkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan proyeksi skalaar ortogonal vektor A pada vektor B jika diketahui vektor A ini dinyatakan dengan vektor basis dan vektor B itu dinyatakan dengan vektor basis juga. Kita selesaikan dulu. Langkah pertama, kita tentukan perkalian skalaar vektor A dengan vektor B. Kita tulis dulu, ini kita nyatakan dengan vektor kolom 3 min 2, 4, 3, kemudian perkalian skalaar, ingat kembali untuk menentukan perkalian skalaar itu komponennya dikalikan kita tambah, jadi 3 kali 4 ditambah min 2 kali 3, 3 kali 4 yaitu 12, min 2 kali 3 itu min 6, 12 kurangi 6 yaitu 6. Panjang vektor B, langkah kedua yang kita cari yaitu akar dari komponen vektor B dikuadratkan, kita tambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat karena vektor B nya itu 4, 3 dinyatakan dalam vektor kolom. Kita selesaikan, 4 kuadrat yaitu 16, 3 kuadrat 9, 16 ditambah 9, 25, jadi panjang vektor B sama dengan akar 25 yaitu 5. Jadi, proyeksi skalaar ortogonal vektor A pada vektor B perkalian skalaar vektor A dengan vektor B dibagi panjang vektor B tadi sudah kita cari yaitu 6, kita masukkan. Kemudian panjang vektor B yaitu 5. Jadi 6 dibagi 5 atau 6/5. Yang kedua, tentukan proyeksi skalaar ortogonal vektor B pada vektor A jika diketahui, bisa dilihat di sini. Kemudian langkah pertama, cara menyelesaikannya, kita cari perkalian skalaarnya. Kita masukkan ini vektor A dan vektor B sama seperti tadi, tinggal kita kalikan 1 kali 4 yaitu 4 ditambah min 2 kali 0 yaitu 0 ditambah 3 kali min 3 yaitu min 9, diselesaikan 4 kurangi 9 yaitu min 5. Panjang vektor A itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita selesaikan, 1 kuadrat yaitu 1, min 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9,
diselesaikan 1 tambah 4 tambah 9 yaitu 14. Jadi panjang vektor A itu sama dengan akar 14. Proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A. Ingat di sini yang belakang itu adalah vektor A, maka pembaginya adalah panjang vektor A. Kita selesaikan tadi perkalian skalar vektor A dan vektor B yaitu min 5 dimasukkan dibagi akar 14 itu panjang vektor A. Kita rasionalkan min 5 dibagi akar 14, caranya seperti waktu merasionalkan penyebut, ini kita kalikan dengan akar 14 dibagi akar 14. Akar 14 dikalikan akar 14 yaitu 14. Tinggal dimasukkan akar 14 ini. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A adalah min 5 per 14 akar 14. Contoh yang ketiga, proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V adalah 4/3. Tentukan nilai P yang memenuhi. Langkah pertama, cara menyelesaikannya, kita cari perkalian skalarnya. Sama seperti tadi, kita selesaikan. Ini min 6, 2P, kemudian min 3 kali min 2 yaitu 6. Min 6 ditambah 6 ini bisa disederhanakan, tinggal 2P. Panjang vektor V itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kita selesaikan. 1 kuadrat yaitu 1, 2 kuadrat 4, min 2 dikuadratkan 4. Kita jumlah semuanya sama dengan akar 9. Akar 9 yaitu 3. Jadi proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V itu rumusnya lihat di sini, yang belakang adalah vektor V, maka dibagi panjang vektor V diketahui sama dengan 4/3. Setelah itu kita gantikan di sini perkalian skalarnya, tadi sudah ketemu 2P, kemudian panjang vektor V itu 3 disama dengankan 4/3, bisa kita sederhanakan. 2P sama dengan 4 sehingga P sama dengan 2. Jadi nilai P yang memenuhi adalah 2. Contoh yang keempat, diketahui vektor U itu 4 min 3 dan vektor V 21. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor U ditambah vektor V pada vektor V. Langkah pertama, kita cari penjumlahannya dulu. Jadi hasil penjumlahan vektor U dan vektor V tinggal kita tambah. 4 ditambah 2 yaitu 6, min 3 ditambah 1 min 2. Setelah itu kita tentukan panjang vektor V. Panjang vektor V kita masukkan ke sini, akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, 2 kuadrat yaitu 4, 1 kuadrat 1, jadi panjang vektor V sama dengan akar 5. Proyeksi vektor ortogonal vektor U ditambah vektor V pada vektor V, masukkan ke rumus, maka pembaginya adalah panjang vektor V dikuadratkan. Kita masukkan ke rumus, vektor U ditambah vektor V tadi sudah ketemu yaitu 6 min 2 dikalikan vektor V nya 2, 1, kemudian kita selesaikan, diperoleh 6 kali 2 ditambah min 2 kali 1 dibagi 5, karena akar 5 dikuadratkan yaitu 5 dikalikan vektor dari V yaitu 21. Kita selesaikan, 6 kali 2 12 dikurangi 2 dibagi 5 diperoleh ini 10 dibagi 5 2 dikalikan vektor 21 diperoleh 42. Kalau dinyatakan dalam vektor basis yaitu 4i plus 2j. Jadi proyeksi vektornya adalah 4i plus 2j.
Kita lanjutkan contoh yang kelima. Diketahui panjang vektor A sama dengan 12, panjang vektor B sama dengan 4, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 2pi per 3. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B. Langkah pertama untuk menyelesaikan, kita cari perkalian skalar antara vektor A dan vektor B. Kita masukkan ke rumus ini. Karena sudutnya itu 2pi per 3, maka tinggal kita masukkan panjang vektor A kali panjang vektor B kosinus 2pi per 3. Cos 2pi per 3, 2pi dibagi 3 berarti 2 kali 180 derajat dibagi 3, yaitu cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Karena ini letaknya berada di kuadran 2, maka kosinusnya negatif, sama dengan min cos 60 sama dengan min setengah. Tinggal kita masukkan dan kita hitung. 12 dikalikan 4 kalikan min setengah, diperoleh hasil yaitu min 24. Proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, masukkan ke rumus. Pada vektor B di sini, maka ini untuk membagi panjang vektor B dikuadratkan. Kita masukkan karena tadi sudah dicari perkalian skalarnya min 24, kita gantikan di sini dibagi 4 kuadrat. 4 kuadrat karena panjang vektor B sudah diketahui yaitu 4 dikalikan vektor B. Jadi proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan min 3 per 2 vektor B. Contoh yang terakhir, diketahui vektor U dan vektor V seperti yang tertera di sini. Jika proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V adalah 1/9 kali 4i plus 4j plus 2k, tentukan nilai P yang memenuhi. Langkah pertama, kita cari perkalian skalar vektor U kalikan vektor V. Kita hitung P dikalikan 4 yaitu 4P ditambah 4 kali 4 16 ditambah 0 kali 2 yaitu 0. Kita selesaikan 4P ditambah 16. Ini adalah perkalian skalar vektor U kali vektor V. Kita cari dulu panjang vektor V. Panjang vektor V yaitu 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat kemudian di akar. Kita selesaikan akar 16 ditambah 16 tambah 4 yaitu akar 36 sama dengan 6. Proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V sama dengan perkalian skalar vektor U dengan vektor V dibagi panjang vektor V kuadrat dikalikan vektor V. Nah, di sini kita masukkan proyeksi vektor ortogonalnya sudah diketahui, kemudian perkalian skalar vektor U dengan vektor V sudah dicari, kita masukkan panjang vektor V yaitu 6 dikuadratkan, kita masukkan di sini, kita selesaikan, diperoleh 1/9 sama dengan 4P plus 16 dibagi 36. Ini bisa disederhanakan, di sini masih 4, diselesaikan dulu. 4 sama dengan 4P plus 16, 4 dikurangi 16 yaitu min 12, ini sama dengan 4P. Jadi nilai P yang memenuhi adalah min 3. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.